Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Terima kasih saya haturkan dan sampurasun. Teman-teman, terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Perkenalkan saya Gegen dari bidang hukum DPP Hipraksi. Malam ini kita dapat undangan dari Ketua Hipraksi Bogor, Bang Jen. Ya, ini memang sudah begitu lama kita ini sudah begitu kangen pada teman-teman. Kemarin sudah kita diawali dengan eh, pertemuan perdana ya tahun 2025 ini ya. Sudah lama ya. Terima kasih pada Pak Ketua yang sudah memfasilitasi, pada Kang Diki, Bang Sandi, Diki, Ilham, Ahmad, Rizky, Pak Teguh, Ahmad Saifei, ini NS ICCU siapa nggak tahu saya. Dan selamat Alif itu, Kang Alif. oh ya, selamat bergabung Pak Ilham Jakaria. Ini ternyata orang Bogor juga kerja di Rumah Sakit Menteng. Beliau juga sudah kayaknya pemain lama ini Pak Ilham ini juga pemain lama. Nih saudaranya Bang Gen kayaknya. Baik, malam hari ini kita akan ngobrol saja santai. Sebetulnya ini eh, apa ya, menangkap fenomena yang makin banyak teman-teman yang dalam bidang profesi kita dan makin maraknya teman-teman juga di dalam dunia hitan juga banyak model, banyak device yang terus berkembang ya. Ya kita patut bersyukur bahwa Pak Jen sebagai ketua di Bogor ini sangat luar biasa kiprahnya. Ya, beliau sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan kita di baik di bidang sosial dan bidang yang lainnya. Terakhir di Atang Sanjaya, ya, kebetulan saya nggak ikut karena ada kegiatan. Saya kira ini menjadi kita support semua. Saya senang untuk kegiatan seperti ini karena memang ini menjadi satu apa namanya, kegiatan yang memang syarat dengan sosialnya ya, syarat dengan ilmunya, syarat dengan perkembangan. Apalagi sekarang dunia nakes dan medis ini begitu cepat berkembang, begitu cepat menyesuaikan diri. Nah, kalau teman-teman tidak bisa mengikuti perkembangan, saya kira sangat disayangkan. Apalagi eh, pasien-pasien kita atau penerima-penerima jasa kita adalah orang-orang yang memang sangat kritis. Ya, ingat bahwa di samping itu juga banyak sekali eh, teman-teman ya di luar sana profesi-profesi sejawat yang memang juga melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu, pertemuan malam ini sangat luar biasa. Saya appreciate kepada teman-teman ya yang sudah bergabung. Nggak apa-apa, meskipun 11 orang, tetapi berkualitas saya kira juga ini menjadi tonggak tonggak sejarah Hipraksi Bogor melaju terus. Ya, saya sih berharap dengan Pak Ketua kita adakan rutinitas paling tidak sebulan sekali Zoom meeting atau kemudian kita offline-nya 3 bulan atau 6 bulan sekali sehingga kita bisa bertatap muka ya, kita bisa berdiskusi karena kita nggak tahu suatu saat kita ketemu di mana ternyata Kang Diki ternyata Kang Ilham ternyata ya. Eh, ya karena memang kita hanya bisa ketemu lewat Zoom ya, kita berjauhan tetapi memang kita selalu merindukan untuk apa bercengkrama kayak kemarin. Ya baik, saya tidak panjang lebar. Saya ingin memberi kesempatan kepada Pak Ketua untuk ya memberikan bagaimana nih ke depan kita program Hipraksi Bogor. Ya, saya kira bukan saja kita hanya kumpul-kumpul saja, tapi manfaatnya kita bisa mengisi apa ilmu, mengisi bertukar pikiran ya, lalu kita bisa bercurah pendapat ya. Tentu ini menjadi satu yang sangat bermanfaat ya. Dan perlu diingat salah satu program Hipraksi Bogor kita sudah masuk ke Dinas Kabupaten Kesehatan Bogor. Saya kira luar biasa ya, supaya kita ini bisa terus mengawal kebijakan-kebijakan baik pemerintah daerah maupun pemerintah kota. Saya kira ini yang menjadi perhatian kita semua. Silahkan Pak Jen untuk memberikan
sambutan atau nanti arahan atau apalah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gegen, Kabiro Hukum di Praksi Bogor, dan kebetulan beliau adalah Dewan Pembina Pusat di Praksi. Terima kasih Pak Gegen yang sudah sangat-sangat mensupport di Praksi Bogor. Eh, yang kedua, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung, meskipun baru beberapa orang dan ada yang keluar. Mungkin signalnya lagi kurang bagus. Alhamdulillah malam ini kita bisa memulai program kita sesuai dengan apa yang kita diskusikan pada acara meeting di Kopdar di Bogor kemarin. Alhamdulillah kita bisa langsung action dan eksekusi bahwa program Zoom meeting akan kita lakukan sebulan sekali ya Pak Gegen ya. Sebenarnya teman-teman, saya saya perlu, eh, saya berharap kepada teman-teman untuk kita saling kenal, saling mengenal, bukan hanya dari Zoom, bukan hanya dari WA, tapi kita berharap eh, Hipraksi ini adalah rumah kedua dari kita dengan yang lain, itu saling kenal mengenal, saling mengetahui, saling merangkul, saling sharing. Jadi jangan saling ngikut ya. Sebelumnya Pak Gegen, barangkali masih banyak teman-teman yang belum kenal saya ya. Mungkin hanya kenal Bang Jen gitu ya. Ah, ah. Jadi perlu mungkin saya perkenalkan nama saya. Nama saya itu kan nama lengkap itu Zainuddin, tapi biasanya dipanggil Bang Jen. Nama nama kerennya gitu, atau Kang Jen gitu. Jadi kalau di Bogor ini ya, kalau bukan Kang Zen, Bang Zen gitu. eh saya lulus SPK itu 96. Jadi SPK Sekolah Perawat Kesehatan 96, D3 Keperawatan Akper 2011. eh, Alhamdulillah nurse 2021 kemarin. Nah, saya sendiri belajar sunat itu dari tahun 96. Jadi saya sudah mulai melakukan tindakan hitan itu dari 96. Jadi masih metode manual. Jadi masih gunting-gunting. Sampai tahun 2018 kemarin itu saya masih pakai laser, laser biasa. Jadi manual laser itu alhamdulillah memang dari tahun-tahun sebelumnya itu saya sudah memegang beberapa yayasan untuk sunatan massal. Jadi alhamdulillah sudah untuk acara-acara sosial itu saya adalah pengalaman sedikit untuk menghandle gitu. 2018 itu saya sudah mulai masuk ke sunat modern. Kebetulan saya di pelatihan yang pertama itu di sunatron. Kebetulan saya di mentorin sama Pak Ropik tuh. Ada Pak Ropik nggak masuk ya? Nggak ada ya. Kebetulan saya dimentorin sama Pak Ropik. Alhamdulillah saya berkecimpung lah di dunia sunat modern, dari klaim
Eh, Pertamanya sih pesimis. Pesimisnya ada nggak ya orang yang mau dengan harga di atas sunat laser? Ah, tapi saya coba, insya Allah, Bismillah, kita mulai dengan eh, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengetahuan dan keterampilan. Alhamdulillah dengan eh, pelatihan pertama itu saya langsung action dan eksekusi, langsung buat banner, langsung buat promosi, dan alhamdulillah pada bulan bulan-bulan musim sunat sudah mulai ada girohnya untuk eh, sunat modern itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah ternyata sunat laser dan sunat manual itu sudah tidak ada yang berminat kalau di tempat saya. Nah, begitu teman-teman profil saya ya. Nah, jadi perlu saya jelaskan sekarang. Jadi mengenai hipraksi ini, hipraksi ini eh, sebenarnya itu lahir pertama itu ada yang lebih senior dari saya yang masuk dari hipraksi itu. Karena dulu hipraksi ini namanya apraksi sebelum jadi hipraksi. Nah, pada tahun 2000 berapa Pak Gegen ya? 2023 ya, 2000 22, 22, 23 masalah. Musda, Munas ya. Ya, Munas 2000. 2000. 2022 apa 2003 Munas? Dua-dua kayaknya di Jakarta. Ya, di Munas Jakarta. itu 2022 di Jakarta, Hotel Yuan, Pasar Ya, Baru. Ya, betul betul. Kita pertama Ah, kali itu ketemu. tuh ada Rizky yang ini yang lebih senior dari saya di Hipraksi Waduh, itu. kebalik. Iya, kebetulan dia 96 apraksi, saya baru masuk SD, mau kebalik gitu. iya Pak 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 Rizky apraksi udah gabung dia di ini di Buat Solo itu. ya Mau di Solo Solo. ya. Hmm. Nah, seiring berjalannya waktu dengan berbagai kepentingan, dengan berbagai problem-problem yang ada, akhirnya berubahlah nama jadi Hipraksi, yaitu Himpunan Praktisi Hitan Seluruh Indonesia. Nah, sebenarnya kehadiran Hipraksi ini kan sebenarnya karena adanya kecemasan dari para praktisi praktisi hitan tentang undang-undang kesehatan, eh, tentang praktek kedokteran, sehingga teman-teman apa tuh sehingga teman-teman eh, mengambil inisiatif untuk mendirikan suatu komunitas yang bisa membackup dari segi hukum. Nah, itu barangkali latar belakang dari fraksi teman-teman ya. Nah, fraksi Bogor sendiri terlahir itu dari setelah fraksi Munas di Jakarta. Kemudian DPW Jawa Barat sudah lahir, akhirnya kita juga DPD Bogor kita eh, inisiatif untuk bentuk, sehingga terbentuklah Hipraksi Bogor, DPD Bogor ini. Sudah jalan 2 tahun ya Kang Rizky ya, 2 tahun ya, 2 tahun. Dari lahirnya juga dari Zoom sebenarnya pertama. Jadi kita kita bentuk itu dari online juga, kita Zoom dan akhirnya kita eh, satukan tekad semua. Alhamdulillah kita bisa kopdar dan alhamdulillah itu kita sukses tuh kopdar.
kita bisa hadir beberapa praktisi dari seluruh Bogor dan ada yang dari Depok ya, dari Depok Pak Rizky ya. Iya, jadi itulah Hipraksi Bogor ya. Nah, jadi sekarang ini yang menjadi PR kita, apa yang akan dilakukan Hipraksi Bogor ke depan. Nah, eh, pertemuan kita kemarin di Bogor itu ada Kang Joy nggak masuk ya? Alhamdulillah Kang Joy itu memfasilitasi kita di kafenya di Bogor kemarin. Eh, kita berkumpul ada lebih 10 orang. Alhamdulillah kita bisa eh, mencetuskan ide-ide. Yang pertama itu ya ini salah satunya Zoom meeting selama 1 bulan sekali gitu. Nah, yang kedua itu kemarin adalah kopdar 3 bulan sekali. Kemudian Getrin insya Allah kita akan laksanakan tiap tahun gitu kan. Nah, eh, setelah pulang dari sana, saya ada beberapa catatan-catatan yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, yaitu eh, kita Hipraksi Bogor belum punya database, sehingga saya perlu buat Google Form dan mendata teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah punya KTA, sehingga kita bisa tahu yang mana yang sudah punya KTA dan mana yang belum. KTA pusat ya, bukan KTA Bogor ya. Nanti ada apa Google Form yang saya isi, itu saya harap teman-teman nanti diisi Google Form-nya. Nah, yang kedua yang jadi pikiran saya, apa sih Hipraksi ini untuk sebagai apa sih di kita ini, apa sih ininya? Nah, saya jadi berpikir bahwa ternyata Hipraksi ini sudah menjadi pioner para praktisi hitan untuk eh, kompetensi dan profesionalitasnya di dalam hitan. Itu yang yang saya usulkan kepada teman-teman supaya selalu ikut, kalau belum punya pelatihan, ikut pelatihan karena itu merupakan satu satu kompetensi secara profesionalitas dan secara hukum. Nah, jadi yang dikatakan kompetensi itu ya itu harus ada tiga yang kita miliki. Yang pertama itu adalah sertifikat kompetensi, sertifikat pelatihan. Yang kedua keterampilan. Yang ketiga pengetahuan. Nah, itu harus tiga-tiganya itu harus kita kita kuasain dan kita miliki. Nah, kalau dia ada salah satu di situ yang kurang berarti kita belum profesional. Eh, Kemudian ada lagi yang perlu ini, eh, yang paling jelas di dalam hipraksi itu eh, yaitu eh, hipraksi itu apa sih bedanya dengan yang lain gitu. Dengan misalnya dengan komunitas-komunitas yang lain seperti Laskar Sunatron, Laskar Supering, atau ya, yang device-device ya, kumpulan-kumpulan device ya. Nah, bedanya itu Hipraksi ini hadir benar-benar ingin memberikan bantuan hukum kepada teman-teman nakes, namet yang sudah menjadi anggota dari Hipraksi. Nah, itu apa paling paling
paling tujuan utama dari praksi itu. Jadi adalah bantuan hukum. Nah, yang selanjutnya yang menjadi ini kita harus kolaborasi antara lintas sektor, baik secara kegiatan-kegiatan massal, sunat massal atau kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kita di fraksi harus ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Tangerang masuk Banten apa tuh? Kenapa Kang Rizky? Eh, ada beberapa pertanyaan teman-teman kepada saya, yaitu apa sih perbedaannya antara hipraksi dengan 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 yang lainnya gitu. Eh, jadi sebenarnya kan eh, ada beberapa teman-teman yang bertanya gitu kan. Nah, eh, menurut saya ya, eh, perbedaan antara hipraksi dengan komunitas-komunitas lain itu, yang pertama itu, kalau hipraksi itu mempunyai etikat nasional, ya seumur hidup ya, dan berhak mendapat bantuan hukum dari Kabiro Hukum Hipraksi, dari pengacara. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat bin salik ya, jangan sampai ya teman-teman ya. Misalnya ada teman yang dapat hal-hal yang tidak diinginkan eh, pada pasien, eh, segera hubungi bagian hukum di praksi. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh komunitas-komunitas lain. Mereka hanya memberikan pelatihan-pelatihan, tapi tidak memberikan bantuan hukum. Uh, Oke, saya rasa eh, apa yang saya jelaskan hari ini eh, bisa membuka eh, apa eh, mindset teman-teman untuk eh, bisa eh, mengajak teman-teman yang lain bergabung ke dalam hipraksi ini. Eh, karena saya pikir eh, hipraksi ini tiada duanya lah dari komunitas-komunitas lain. Kalau menurut saya untuk saat ini itu hipraksi masih masih paling depan dan selalu di hati lah. Oke, Kang Pak Gegen udah ini belum? Siap. Saya rasa cukup sekian ya dari saya dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja nanti. Mudah-mudahan teman-teman banyak yang gabung lagi. Baik, Oke, terima baik, kasih Pak Gegen. baik. Terima kasih Pak Ketua, arahan dan apa namanya bercerita tentang silsilah bagaimana terbentuknya hipraksi. Memang menjadi satu perjuangan ketika organisasi berdiri itu tidak mudah. Awal muala asalnya, kemudian cikal bakalnya, kemudian siapa saja, latar belakangnya bagaimana sehingga terjadilah eh, organisasi kita. Dan kita semua sudah berbadan hukum, ya. Dan ketuanya memang Dr. Jen yang di Madiun. Memang selama ini Hipraksi Pusat masih sibuk dengan program-program yang lain karena banyak teman-teman yang memang double job ya. Kita akui bahwa eh, pekerjaan utama mereka juga banyak ya. Tapi seperti yang disampaikan oleh ketua, memang banyak organisasi yang sama yang eh, serupa dengan kita. Cuman kita memang lebih kompak, lebih punya legal standingnya dan lebih terupdate ilmunya. Saya kira itu yang terpenting ya. Dan betul kata Pak Ketua, memang kita belum punya database yang di Hipraksi Bogor. Maka dari itu usulan dari Pak Ketua kita sering mengadakan semacam eh, meeting online, lalu kita juga akan nanti mengadakan beberapa kegiatan yang
mungkin selama ini sudah dilibatkan dari pemerintah atau dari badan-badan yang lain, ya, yang sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. Dan itu yang menurut saya penetrasi kita di situ, ya. Sesungguhnya ketika organisasi kita diakui, ketika organisasi kita punya legalitas, tentu kita harus menampilkan diri, ya. Saya selalu berbicara dari aspek safety-nya, ya, karena kalau saya mengikuti teman-teman, ya, bukan saya nakut-nakutin sih memang, ya, ada beberapa kasus yang terjadi di mana teman kita sudah masuk dalam tahap meja hijau, bahkan sudah di inkrah. Nah, ini yang kita tidak harapkan sebetulnya. Nah, dengan keanggotaan kita yang begitu banyak, dengan kemudian kita bisa masuk dalam unsur kepemerintahan, bisa unsur kepolisian dan sebagainya, itu suatu hal yang menurut saya sangat-sangat penting karena lintas sektoral ini penting. Ya, oke lah kalau kita berbicara soal misalnya lintas politiknya, karena memang negara ini negara hukum. Hukum itu adalah produk politik. Dan tentu kita juga harus punya andil dalam satu satu aturan itu. Nah, makanya Hipraksi terus mengawal. Mudah-mudahan Hipraksi bisa menjadi satu barometer nasional, bisa menjadi satu apa namanya rujukan di mana kita juga terus berwacana terhadap aturan-aturan yang ada, ya. Kita tidak tidak mau teman-teman kita istilahnya salah arah, salah sasaran, ya. Kemarin kita waktu offline di Bogor, ya, dan teman-teman ya banyak testimoni ketika eh, bagaimana seorang ketua nih Bang Jen bisa masuk dalam jajaran medis dan mereka kaget dengan metode-metode yang terbaru. Saya kira ini menjadi satu nilai tambah. Nah, nilai tambah. Ya, karena kita memang meskipun memang kita membawa marwahnya bukan saja perawat, ya, karena memang undang-undangnya sekarang kita nggak bisa leg spesialis, ya. Sekarang sudah disatukan menjadi nakes dan medis. Nah, nakes inilah berbagai macam profesi. Nah, kebetulan Hipraksi juga sebetulnya dari bermacam-macam profesi nakes dan medis, ya. Saya kira kita tidak akan melihat satu perbedaan, tetapi kita harus misi visinya sama. Ya, saya kira tadi Pak Ketua sudah banyak memaparkan tentang terkait itu. Ya, silakan saya mungkin membuka diskusi terkait dengan apa harapan teman-teman terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Bang Jen. Ya, monggo silahkan. Kita diskusi terbuka saja. Nanti kita sampai jam 9 mungkin ya Pak Ketua, karena teman-teman juga ada yang sudah pulang dinas sore, ada yang jaga malam, ya, ada yang memang perlu istirahat dan sebagainya. Ya, monggo silahkan. Yang mau diskusi terbuka saja kita diskusi terbuka, membangun apa usulan-usulan ke depan, ya. Mungkin kita mengadakan misalnya terus update ilmu misalnya sebulan sekali, ya, misalnya gratis, biaya dari ketua misalnya. Begitu. Silahkan, karena kita kita ini sudah masuk masuk ke Dinas Kabupaten Bogor Kesehatan ini luar biasa menurut saya. Kemarin sudah Pak Ketua juga ketemu di Atang Sanjaya dengan teman-teman Dinas Kesehatan. Silahkan. Kayaknya Pak Rizky nih ini pengalamannya luar biasa nih Pak Rizky. Atau Pak Ilham ini anggota baru nih. Ini japri ke saya kebetulan Pak Ilham ini memang di Rumah Sakit Menteng ya kalau nggak salah, dan beliau ini memang aktif di Komite Keperawatan. Ya, Monggo Pak Ilham, izin. perkenalkan. Ya, Pak Betul. Ya, baik Pak Zen, teman-teman yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diizinkan untuk ikut gabung. Wah, ini saya awalnya kaget nih lihat statusnya Pak Gegen sebenarnya. Pak Gegen ini guru saya nih, beliau udah namanya udah terkenal lah kalau untuk terkait apalagi terkait komite nih suhunya nih istilahnya Pak. Nah, perkenalan dulu, saya perawat ya, dari lulus tahun 2005 di D3-nya, terus baru kemarin selesai nurse-nya, melanjutkan nurse. Saya banyak sih pengalaman masih di rumah sakit, sekarang yang terbaru di rumah sakit
Umum Bunda Jakarta 6 tahun, tapi sebelumnya sempat di Rumah Sakit IMC Sentul waktu itu, di IMC Sentul. Nah, saat di IMC Sentul sebenarnya udah lama sih belajar menghitan ya, sudah mulai menghitan gitu. Tapi baru ini saya melihat, oh ternyata kita tuh ada wadahnya ya, ada himpunannya gitu. Ternyata saya ketinggalan ya. Maksudnya selama ini ya kita, jujur saya pribadi ya menyelat aja gitu tanpa ada istilahnya organisasi atau himpunan yang mewadahi lah, istilahnya membantu memfasilitasi gitu. Jadi ya saya sangat bersyukur sekali ya. Bahkan sampai sekarang pun saya dan teman-teman itu yang dari IMC Sentul itu masih sering melakukan hitan massal gitu kalau ada undangan, tapi ya sebatas maksudnya menghitan aja, setelah itu selesai ya sudah gitu. Saya sempat berpikir, ya sempat berharap sih semoga suatu saat nanti akan ada satu wadah gitu yang bisa melegalkan lah istilahnya dan melindungi kita dari segi hukum misalnya gitu ya, atau menjadi wadah untuk organisasi lah gitu. Jadi lebih tertata gitu, lebih tertata dan kita lebih tertib secara administrasi juga ya, terdaftar secara resmi gitu. Apalagi kita sudah sudah ranahnya sampai nasional ya, luar biasa sekali nih. Mungkin nanti izin saya ikut bergabung aja sambil menyimak dulu. Insya Allah nanti kalau memang ada kegiatan yang offline, saya usahakan akan hadir, dan saya mungkin nanti izin juga mengajak teman-teman saya juga yang memang aktif sebagai praktisi hitan. Begitu kurang lebih Pak Gigen dan teman-teman, Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ilham, luar biasa ini. Memang masih banyak teman kita yang memang belum tergabung dengan Hipraksi ya. Mungkin mereka juga tergabung dalam organisasi yang lain, tetapi saya nggak tahu apakah teman-teman punya payung hukumnya yang lain, atau saya nggak tahu. Tetapi mudah-mudahan dengan pertemuan malam ini Pak Ilham bisa mengajak teman-teman sehingga kita bisa membagi ilmu. Ya tadi sebetulnya kita saling melindungi, saling mengayomi, saling silaturahmi lah, karena marwah kita itu memang adalah tetap kesehatan ya. Ya terima kasih Siap. Pak Ilham. Nanti kita akan apa namanya, diprogramkan lah nanti kita akan buat program per 3 bulan sekali, atau 6 bulan, atau 1 semester, atau trimester ya. Nanti kita akan apa namanya, programkan. Ini kebetulan ada di sini ada Pak Yudin. Yudin udah keluar ya, Yudin ya, Kang Yudin. Oh ada nih Kang Yudin nih. Beliau sekretarisnya Bang Jen ini yang selalu siap membantu ya. Saya kira ini satu harapan yang luar biasa nih Pak Ketua nih, Pak Ilham ini kita patut disupport nanti. Ya luar biasa Pak Siap, Ilham. siap. Siap Pak Ilham. Ya lumayan nanti Pak Ilham bisa menularkan kepada teman-teman ya. Ya kita nanti akan saling mensupport ya. Saya luar biasa, saya kira ini eh, apa namanya, pertemuan ini bermanfaat ya kalau kita terus dipupuk ya. Ya saya selalu begini, kalau kalau mendirikan satu organisasi itu sebetulnya yang paling susah itu komitmennya. Ya komitmen maintenance-nya, tapi kadang-kadang kita hanya komat kamit. Nah, komitmen ini penting ya. Komitmen itu penting. Nah, bagaimana menjaga komitmen? Yaitu kita harus bersama-sama kita mengingatkan, kita ketemuan, nih ada device baru nih, ada aturan baru nih, ada PMK baru nih. Nih hati-hati nih, ada kasus seperti ini. Ini Bang Jan ini sebetulnya luar biasa nih, kalau ada ini sergap banget nih, ada kasus begini mestinya begini. Nah, ini sebenarnya ilmu ya. Ilmu banget, ilmu menurut saya. Saya kira bagus nih Pak Ilham. Silakan. Mungkin Pak Ketua mau ngomentari, Pak Ketua silakan. Ah, ya, ya, ya. Terima kasih Pak Ilham ya. Ini sebenarnya sih eh, tadi saya di WA sama Pak Gegen. Ini ada nih yang mau gabung. Saya bilang gimana ya? Ternyata dia belum anggota itu. tapi Ya, tapi kan ke depannya siap ya, jadi anggota ya, izin Pak. ya, siap, siap. Tapi Pak Gegen bilang dia praktisi juga, tinggal di Bogor. Ya saya bilang oke, nggak apa-apa. Artinya mudah-mudahan Pak Ilham nanti segera isi link registrasi untuk keanggotaan pusat. Nanti lanjutnya tinggal kita arahkan di Bogor. Jadi istilahnya terdaftar di pusat, nanti kita bersama-sama di Bogor. Ya. Itu ya Pak Ilham ya. Ya Pak Ketua.
Ya, Sip, sip. Oke, terima Pak kasih. Gegen. Ya, terima kasih Pak Ketua tanggapannya. Ya, baik. Mungkin Pak Rizky udah ngantuk nih, mau ngapain ini? Aduh, ini banyak proyeknya Pak Oh, Rizky nih. Silakan Pak Rizky. ngopi nih ada nih Hipraksi nih. Ngopi. Tuh, Ya, kita hipraksi terima kasih. baju, baju sudah punya, jaket sudah punya, kemudian gelas sudah punya, tinggal tas aja belum ya? Nih, Oh, topi tap kemarin. ya. Oke, oke. Wes, Oleh-oleh. mantap. Silakan Pak Rizky, pengalamannya Pak Rizky, gimana? Terima kasih diberikan kesempatan sama Pak GG, Pak Ketua, Bang Jen, Pak Ilham. Selamat bergabung di keluarga besar Hipraksi Bogor Raya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya seorang perawat. Kebetulan sehari-hari saya itu perawat di Jakarta. Dinasnya, rumahnya di Depok, gabung yang Hiprasi Bogor Raya. Sungguh yang menyebalkan gak ada hubungan dengan Bogor-Bogornya ini. Ya disinilah karena dipertemukan sama Pak Jen waktu pertama kali ngadain Munas di Jakarta. Waktu itu di 2022 di Hotel Iwan Jakarta Pusat. Di situ ya itulah kita pentingnya silaturahmi ya. Silaturahmi selain memperpanjang usia juga memberkahi rezeki ya. Di situ berawal ternyata ngomong-ngomong singkat cerita waktu kenal itu waktu sama Pak Rofik. Awal kenal sama Pak Rofik. Ngomong-ngomong kenal lah Bang Jen. Ternyata rumahnya di Cibinong. Wah, ternyata dekat juga. Ada juga orang dekat Depok. Nah, dulu itu sebelum Hipraksi Bogor Raya itu sempat kita buat Hipraksi Jabodebek dong. Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Waktu diketuai sama Mas Fadli. Cuman ya seiring berjalannya waktu, kesibukan, terus komitmen masing-masing anggota, ya akhirnya ya udah jalan gitu aja hilang perlahan. Singkat cerita, pertemuan sama Bang Zen nih, buatlah Hiprasi Bogor Raya gimana nih? Ya wes lah, ngikut aja jalan. Cuman Hiprasi Bogor Raya ini termasuk yang nekat. Baru setahun, belum ada setahun ya Bang ya, udah bikin namanya Rakernas di Bogor. Itu benar-benar harus nekat itu. Teman-teman itu diperkasai sama Bang Jen, Pak Gegen, Pak Sukendar, yang lain-lain, teman-teman yang lain, yang Mas Diki, itu benar-benar ya wes kita jalan, kita samain persepsi, kita komitmen, ya alhamdulillah berjalan waktu itu. Se-Indonesia ya, waktu dari yang dari Balikpapan, dari Semarang, dari Bima, mana? Bima, Lombok, Lombok pada ya. datang. Ya, alhamdulillah berjalan lancar lah, sukses. Waktu itu ngadain seminar online-nya juga. Di situ fraksi itu dibentuk nggak hanya perawat aja tapi ada dokter juga. Ya makanya alhamdulillahnya kita punya lembaga hukum yang legal, ketuanya Dr. Jane, wakilnya Ibu Yani, semua itu praktisi hebat semua termasuk di sini nih. Hipraksi Bogor ini perawat yang praktisi semua, praktisi hebat yang skillnya itu waduh jauh banget. Saya aja masih belajar sama Bang Jen ini. Saya juga masih belajar. Waktu itu saya nyunat cuma bisa liatin doang sama teman-teman. Makanya di sini kita itu harus saling sharing, menerima masukan, ngasih masukan. Karena ilmu yang kita bagi itu pasti bermanfaat, amal jariah buat kita. Makanya ketika kita silaturahmi, ya alhamdulillah ketika ada kesulitan atau apa ya sama tahun ini saling ngebantu. Kebetulan kemarin terakhir ya kita ngadain kopdar itu
sesuai kesepakatan tiap bulan itu ada namanya Zoom. Tiap 3 bulan sekali itu ada kopdar. Terus nanti insya Allah ya tiap setahun sekali ya Bang Yen ya Ya, adain insya gathering. Allah, Kang Rizky, insya Allah kita Hmm. kita kita itu Terus mungkin untuk biaya ya biaya masing-masing aja lah. ya Karena kan nggak usah dituntut biaya atau apa, biaya masing-masing. Nggak usah jauh-jauh, yang penting kita kebersamaannya Bang ya. bersamaan. Silaturahmi, saling kenal, teman-teman semua. Alhamdulillah makin banyak yang gabung di Hipraksi Bogor ini. Semuanya orang hebat lah. Saya juga di sini masih belajar. Tahun 9 itu saya masih SD itu Bang Jen udah belajar nyunat. Iya, saya masih SD. Bang Jen udah belajar nyunat lah. Saya masih baru lahir. Saya baru Iya, bisa iya. nyunat hebat itu belajar dari Bang Jen. Wah, ya bisa aja Kang Rizky. Euy. Ya intinya jangan malu lah untuk kita diskusi, menerima masukan. Semua di sini tuh orang hebat semua. Termasuk saya belajar dari Pak Gegen ini dulu sempat kenal beliau ini dari pertemuan di mana waktu Pak? Jakarta juga waktu. Beliau ini orang hukum. Ya udah karena kita sering ngobrol-ngobrol ya alhamdulillah berlanjut sampai sekarang silaturahmi kita sama Pak Gegen, Pak Kendar, Pak Jen. Oh ya, untuk awal-awal dulu itu Hipraksi saya ingat banget. Waktu ketemu itu di Pancoran. Ini awal-awal namanya Praksi ya. Itu 2021 apa nggak salah. Itu Praksinya dulu awalnya itu namanya Pak Hari, terus Pak Subur, saya sendiri, Pak Kendar, Mas Fadli. Itu waktu itu awal ketemu di hotel Bomel Hotel. Nah, di situ nih, ini saya terus terang nih saksi ya awal ya, berdirinya Apraksi, Hipraksi sekarang namanya. Itu dulu kegelisahan niat dari Pak Hari kita kumpulin nih teman-teman bikin himpunan, bikin organisasi. Awal tuh Apraksi itu logonya masih simpel, saya masih nyimpen nggak usah di HP itu. Diskusi, oh iya gimana? Nah, kebetulan Pak Subur ini kan partisi kita dari Tangerang, Mas Fadli juga partisitan, kebetulan Pak Kendar juga orang hukum juga, perawat juga, ya udah dari situ buatlah grup. Diadain lah awal-awal itu di Munas itu di Solo. Waktu di Solo hanya dibentuklah Hipraksi karena kalau Apraksi itu nggak bisa jadi himpunan praktisi kitan. Nah dari situ dibentuk akhirnya dilantik resmi di daerah Jakarta. Didatangi perwakilan dari Kemenkes. Ingat banget saya. Kemenkes di situ, wah, alhamdulillah tuh pesertanya banyak. Dari sinilah saya kenal dengan Bang Jen, teman-teman yang lain. Waktu datang itu nggak hanya perawat, tapi dokter juga banyak yang minat untuk gabung di Hipraksi. Dan sampai sekarang, cuman yang saat ini yang masih aktif itu Hipraksi Jawa Barat ya. Terus Bogor termasuk aktif ini. Karena ya itu dia komitmen kita sesuai. Penting intinya saling support lah kita mah. Saya mah support terus Bang Gen mau kegiatan apa. Pak Gegen juga senior saya ini banyak belajar saya sama beliau. Karena saya masih muda. Tapi ilmu saya masih dikit, masih segini dibanding Bang Jen. Banyak-banyak belajar lah. Ini hanya sharing aja ya. Teman-teman semua, awal-awal kemudian saya juga alhamdulillahnya mengikuti perkembangannya. Tapi sampai sekarang saya masih banyak belajar dari teman-teman semua itu. Mungkin itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berangkat. Terima kasih Pak Rizky pengalamannya ya. Memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizky, Bang Jan, memang komitmen kita sebetulnya. Kayak saya memang di DPP di pusat bidang pengembangan organisasi.
dan saya mengembangkan membuat terobosan sebetulnya. Di Kuningan sudah terbentuk. Kemudian Jabar sebetulnya sudah terbentuk dan saya hadir di dua itu dan kebetulan Bogor. Nah, kebetulan Bogor karena saya dekat domisili saya di Cibinong ya dekat dan dengan Bang Jen ya sudah lebih lebih banyak intens dengan Bang Jen daripada yang di Kuningan sama yang di Jabar. Di Jabar sebetulnya sama Pak Jajang juga aktif, cuman memang ya tadi banyak pekerjaan-pekerjaan intinya yang lebih lebih mumpuni daripada pekerjaan apa namanya di hipraksi. Tapi saya kira teman-teman juga masih mengikuti perkembangan tentang ilmu-ilmu hipraksi karena di grup juga masih aktif sebetulnya. Kalau di grup tuh masih aktif, cuman aktif sebatas share-share ilmu, share-share apa namanya metode-metode bahkan apa namanya terkait dengan apa celana-celana sunat dan sebagainya itu yang di Cianjur tuh Pak siapa tuh aktif banget tuh pemasaran ya Koter dan sebagainya dan saya kira ini menjadi satu ajang tukar ilmu saya kira itu penting ya baik Pak Rizky terima kasih mungkin dari teman-teman yang lain Pak Ustadz nggak ada ya Pak Ustadz ya Kang Yudin tuh, Kang Yudin. Kang Yudin mana Kang Yudin ada Selamat bergabung Pak Asmail ya. ada baru Pak Asmail selamat bergabung. Pak Ismail oh senior ini ya Iya, Ya, senior nih Pak Ismail yang kemarin ya oke Pak Ismail Monggo Pak Asmail, mungkin sebagai apa namanya senior kita nih punya pengalaman bagaimana supaya memberikan arahan kepada yang muda-muda nih, ya. Kemarin beliau hadir di Bogor nih Pak Asmail ini, saya juga baru kenal. iya, Silakan Pak. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat senior-senior praktisi sunat ya di Indonesia. Kebetulan saya baru gabung di hipraksi, terutama di ini ya di Bogor ini, dan kemarin udah kopdar. Mungkin ada beberapa yang belum sempat ketemu. Kalau sama Pak Rizky, Pak Gegen mah, apalagi Pak Bang Jen mah udah kenal lah. Bang Rizky ini ya, karena beda sendiri dia, kelihatan banget ini ya. Alhamdulillah kalau tapi saya tetap mengikuti perkembangan ilmu dan lain-lain yang lewat grup nasional ya, hipraksi nasional dan maupun Bogor. Jadi saya mengikuti dan saya ambil ilmunya aja selama ini gitu. Kata Ustadz ya, ambillah yang baik-baik, buanglah yang jeleknya gitu ya. Saya istilahnya difilter seperti itu. Saya ambil aja sambil diskusi juga setelah itu sama saya belum sempat agak susah kayaknya kalau diskusi langsung sama Bang Jen ini ya. Ya, jadi paling sama Pak Dendi aja, kebetulan satu ruangan sama Pak Dendi saya di kamar operasi Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor. Jadi satu ruangan sama Pak Dendi, jadi sering apa tukar pikiran di situ. Kebetulan Pak Dendi juga itu kalau dia mah udah lama sunatnya. Justru saya belajar sama beliau. Diam-diam juga dia udah jago gitu. Kalau saya sih hanya ya mengikuti perkembangan yang ada. Cuman sekarang istilahnya dengan adanya sunat modern dan apa-apa ya saya perlu belajar sama bapak-bapak di sini ya. Karena ya itu perkembangan ilmu itu pesat banget ya. Dari dulu misalnya manual, sekarang udah tinggalkan kan. Kotor juga sepertinya sudah mulai ditinggalkan sama praktisi ini. Makanya saya harus mengejar biar seimbang lah, biar bisa mengikuti bapak-bapak di sini. Kalau nggak mengikuti nanti saya ketinggalan jauh nanti ya. Apalagi sekarang umur udah tua, kalau nggak belajar ya ketinggalan. Saya kira jadi nggak banyak cerita mungkin karena saya juga baru kenal ya
Jadi salam kenal saja dari saya, Ismail. Asli saya dari Cirebon sebenarnya. Tapi saya tinggal di Bogor dari tahun 94, 1994 di Rumah Sakit Karya Bakti. Waktu itu saya dinas di situ. Terus sekarang di Rumah Sakit Marzuki Mahdi, PNS di situ sama Pak Denny. Jadi mohon mohon bantuannya, kita share ilmu bareng-bareng. Dan kalau mohon maaf kalau misalnya saya mencuri ilmu lewat media sosial. Tadi ambil ilmunya, nggak bilang-bilang sama yang ngasih ilmu, makanya saya ambil aja, gitu kan. Insya Allah Pak Jen, nggak dosa kan kalau kita ngambil nyuri ilmu gitu kan ya. Apalagi udah di-share di medsos Insya, itu kan insya, udah. insya Allah kalau udah di-share itu kan udah ikhlas, udah ini Pak. Ya, makasih Bang Jen. Ya, ada yang lain juga. Jadi mohon maaf kalau misalnya acara kemarin juga ada kesalahan dan lain-lain. Dan mohon ini aja, bimbingannya aja. Pasti jangan dibilang senior ya, saya jadi nggak enak. Mungkin umur udah tua mungkin ya. Tapi kalau untuk pengalaman-pengalaman ini ya jauh sekali gitu. Ya, saya kira itu aja Pak Gegen ya. Ya, Ya, Pak siap. Zainal, ya. Saya kira itu aja ya. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Asmail. Luar biasa. Ini memang Ya, ternyata berkumpul generasi milenial, generasi Z sama generasi tempo dulu. Ya luar biasa. betul. Saya lulusan. Ramako. Ini Kalau saya senior semua, ini seusia bapak saya semua ya. Oh iya, saya ya saya mah remako katanya, remaja kolot. ya. Saya SPK lulus tahun 80-an Ya, mah bangga SPK lanjut. saya. Ya, ya. Ya, jadi saya sudah sebetulnya wajah-wajah muda tapi umur tua karena sering bergaul sama Rizky terus nih. Ini seusia bapak saya semua ini. Bapak saya udah pensiun, ya. Oh gitu SPK ya, juga tahun. sama saja pensiun. Baik teman-teman, ya luar biasa nih pengalaman-pengalaman yang saling melengkapi, yang saling mengisi ya. Saya kira ini perlu perlu apa namanya perlu testimoni yang luar biasa. Ini kayaknya ada senior juga nih Pak Kasidi nih, senior juga nih Pak Kasidi kayaknya. Kalau udah iya pakai Pak Kasidi itu senior di Gunung Putri Alhamdulillah. itu. Gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Mangga, mangga Pak Kasidi. Bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang duluan aja ini sinergi dulu. Saya jadi pendengar dulu. Oh pendengar, udah Pak. Ya, Saya baru masuk soalnya, jadi nggak tahu ininya nah yang dibahas. ya, ya yang dibahas ini sekitar sekitar pengalaman pengalaman testimoni saling menguatkan Pak Kasidi. Jadi memang eh, kalau 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 kayak Pak Asmail tadi itu kan sepinter-pinternya orang kalau ilmunya tidak bermanfaat bagi orang lain juga mubazir ya saya kira itu. Saya kira itu Betul. yang penting ya. Dan ini sebetulnya tonggak kita ini sebetulnya bukan buat kita juga, buat anak cucu kita ya. Ya, Oh ya. teman-teman mungkin nanti anak cucu kita jadi dokter, jadi perawat, jadi apa dan kita sudah menaruhkan sejarah sebetulnya. Ya khususnya Bogor lah, nggak usah jauh-jauh lah Bogor lah kalau kita bicara ya. Ya Bogor ini eh, tegar beriman ini betul-betul ya. Ya, seperti itu ya. Jawa Barat lah. Bogor Iya. Itu Raya, mungkin dari Bogor dan saya Pak. sekitarnya. Mungkin monggo Pak Kasidi silahkan mungkin ya sepatah dua patah saja Perkenalkan diri patah. Pak. Terima kasih. Perkenalkan Pak. Saya mau perkenalan diri aja dulu ya. Ya, Saya sebenarnya perawat di Puskesmas Gunung Putri. Ya, selama ini saya nggak buka klinik, di rumah juga vakum ya. Jadi kegiatan cuma di Puskesmas Gunung Putri aja yang di Wana Herang itu. Barangkali ada teman-teman yang lewat ke Gunung Putri, silakan mampir ke tempat saya. Kalau rumah sih di Gria Bukit Jaya di Blok C, Pak. Kalau dinas di Puskesmas Gunung Putri ya, mungkinan tahun ke depan besok juga udah pensiun. Jadi ya mungkin lagi meraba-raba untuk
persiapan pensiun, barangkali ada yang mau ngajak buka klinik, klinik kitan ya mungkin saya akan ikut gabung aja nanti. Barangkali ada yang dekat-dekat ke Gunung Putri siapa-siapa aja nih biar kita bisa berkunjung atau silaturahmi terutamanya. Itu aja mungkin dari saya. Silakan dilanjut ke yang lain. Terima kasih. Siap, Pak Kasidi. Gunung Putri dekat dengan Cibinong, Pak. Saya Cibinong, Pak. Iya, oh iya. Cibinong Citerap langsung mampir ke kiri aja tuh Gunung Putri. Iya. Ya, oke. Silahkan yang lain mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Diki. Monggo. Silakan, ya. Waalaikumsalam. Kang Diki kumaha damang? Damang, damang. Kumaha Bang Jen? Aduh, senior semua, 96 Bang Jen udah kiprah, saya mah baru lahir, Bang. Oh gitu. Bang, mau tanya ini Bang terkait dengan apa iuran yang DPP Bang. Itu kan dulu itu kalau nggak salah 250 ya per tahun ya. Iya. Nah itu masih berlanjut atau gimana Bang? Nanya itu. Terus terkait dengan apa kepengurusan Hipraksi terutama Bogor Raya ya. Sekarang kan udah banyak orang-orang yang semangat yang baru ya, yang lama-lama yang sudah pada sepi gitu ya. Itu gimana Bang? Biar menumbuhkan hal yang baru ya. Karena kebetulan saya pun sebagai pemantau doang sih tiap grup-grup sunat mulai dari Hipraksi tahun 2021 ya sampai Hipraksi Jabodetabek. Saya masih hafal tuh adminnya Pak Rizky itu ya. Pak Padi sama Pak Kendar ya. Gitu Bang. Mungkin ada pendataan ulang Bang terkait dengan Hipraksi Bogor terutama anggota ya karena sekarang mulai banyak gitu ya. Nah, terus ada apa iuran-iuran organisasi ya yang mungkin bisa nanti dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kita gitu Bang. Siap, Itu Bang siap. ya. Siap. Cukup, Pak Diki. Ini saya matiin ininya sinyalnya kurang bagus, saya matiin videonya, Oh ngeleng-ngeleng iya. terus nyalain. Ah, Oke. Saya jawab ya Pak Gegen ya. siap. Terima kasih Kang Diki pertanyaannya. Ini Kang Diki nanyain iuran DPP yang 260.000 itu ya. Ya, monggo teman-teman kalau memang siap untuk membayar iuran silahkan supaya itu juga kan gunanya itu untuk istilahnya subsidi silang sebenarnya itu. Jadi iuran-iuran yang kita masukkan itu ya itulah yang mendanai para advokat-advokat kita, pengacara-pengacara kita bila mana ada teman-teman yang kena masalah, kena hukum dengan eh, diambil dari dana tersebut ya. Nah, tapi yang pembagian ininya saya juga belum paham karena saya belum masuk ke dalam kepengurusan pusat, jadi saya belum belum paham betul bagaimana sistem sistem ininya. Jadi kalau teman-teman monggo kalau mau bayar silahkan kalau misalnya memang ada dananya, tapi jangan juga jadikan beban. Yang jelas bagi saya silahkan menjadi anggota Hipraksi dulu yang punya KTA itu. Kalau tidak punya KTA kan tidak terdaftar, tidak punya legal standing sebagai anggota Hipraksi. Nah, itu kalau saya itu yang titik utama yang harus kita eh, pegang dulu itu kartu keanggotaan Hipraksi. Nah, masalah iuran silahkan kalau misalnya teman-teman sudah punya dana lebih silahkan karena memang
ironi memang kalau kita berorganisasi tapi tidak ada dananya, ya kita tidak, sama aja kita mati suri, tidak bisa bergerak. Ya, itu ya Kang Diki ya. Nah, yang kedua dengan masalah pendataan anggota Hifraksi Bogor. Ya memang ini setelah kemarin dari Kopdar kemarin di Bogor. Nah, muncul saya punya ide nih. Waduh, harus punya database nih, untuk anggota Bogor nih. Kebetulan yang saya masukkan ke grup official itu adalah orang-orang yang sudah ber-KTA. Nah, ya, kebetulan kan saya buat grup. Nah, satu grup itu, grup yang banyak itu masih 70% belum anggota itu. Nah, makanya kalau ada info-info yang memang urgent dan ini, saya selalu share ke grup official. Ya memang sudah resmi jadi anggota. Nah, makanya saya bikin Google Form supaya database nanti itu, makanya teman-teman, saya harapkan teman-teman nanti diisi itu. Nah, yang ketiga, apa kira-kira kegiatan yang sehingga kita bisa bisa saling merekat kayak lem gitu sama teman. Kayak lem kayaknya ya. Jadi artinya gini, eh, ketika kita bergabung pada satu komunitas, kalau kita tidak merasa bahwa komunitas itu penting buat kita, itu biasanya kita tidak tidak eh, merasa perlu untuk hadir bila mana ada kegiatan. Nah, makanya saya minta kepada teman-teman supaya Hifraksi ini dijadikan sebagai rumah kedua buat kita. Jangan hanya menganggap Hifraksi mah begitu aja gitu kan. Nah, padahal sebenarnya banyak keuntungan-keuntungan yang kita bisa dapatkan di Hifraksi. Nah, mengenai cara-caranya ya, kebetulan kita sudah rancang kemarin, yaitu eh, apa? Kebetulan kita sudah rancang kemarin itu pertemuan Kopdar itu sekali dalam 3 bulan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa kita rancang lagi, nanti bulan November lah kita bisa Kopdar lagi. Nah, kemudian saya berharap supaya kita bisa gathering minimal 2 kali setahun lah. Jadi tiap 6 bulan atau 1 tahun sekali lah, minimal 1 tahun sekali lah kita gathering. Nah, supaya kita antara satu anggota dengan yang lain itu, antara satu praktisi itu bisa saling kenal, saling mengetahui siapa gitu kan. Jadi bukan hanya tahu namanya, orang mukanya doang yang kelihatan. Ini siapa ini, bang nggak tahu. Kang Diki mana sih, Pak Gegen mana sih, Kang Rizky mana sih. Nah, kalau kita tidak pernah datang di pertemuan, nah kita nggak bisa saling saling kenal. Ya, gitu ya Kang Diki ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari keresahan-keresahan Kang Diki. Nggak ada salah. Siap Bang, siap. Tapi saya Kang Diki juga jarang datang. Itu si kembar itu dari Ciawi itu. Siapa tuh? Diki. Lagi dinas. Di kembar ini. Iya, kemana-mana berdua nempel dulu kayak biji ya. Waduh itu. Ayo Pak Gegen, silakan Pak Gegen. Pak Gegen kemana nih? Rumah sakit Ciawi, Pak Diki. Oh, Siap, Pak Gegen. Hadir. Hadir. Lagi Siap. mau dinas malam. Oh, dinas malam. Wah, luar biasa memang perawat ini ya. Malam dinas malam, siangnya motong ya. itu ada Kang Ade itu, Kang Ahmad Syafei. Silahkan Kang Ahmad.
Kang Ahmad Sapi silakan. Ya, Bang Jen. Kenapa ya? Ayo silakan perkenalkan diri Kang. Muncul mukanya mana? Sama teman-teman biar itu. Itu Kang Diki itu belum komentar itu berdua itu. Dia salah satu tim sukses Raker di Bogor itu Bang Jen. Iya. Belum bersuara itu kembar. Yuk Pak Ahmad Sapei dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya, apa ya? Perkenalan dulu ya kali ya. Kenalkan, saya Ahmad Sapei. Saya dipanggilnya sih Ase ya, kan dikenalnya di tempat kerja sama di beberapa yang kenal si Ase. Mungkin di sini ya ada senior, ada adik kelas juga kayaknya ya. Kang Diki, Bang Diki ya, Bang Deki. Ya, satu alumni di Upper Depkes ya, Bogor dulu. Eh saya sih untuk di dunia hitan baru juga, perlu belajar juga. Saya gabung di Hipraksi sebenarnya di tahun berapa ya? Sekitar tahun 2015 kalau nggak salah ya. Itu saya tahunya dari sosmed apa dari mana gitu ya. Kemudian ada yang japri saya dan alhamdulillah saya gabung ketemu sama Bang Jen. Terus terbentuklah ya, apa namanya, Hipraksi Bogor ini ya. Ya harapan saya sih di Hipraksi Bogor ini ya, karena saya baru juga di dunia hitan, ini bisa memfasilitasi yang junior-junior juga gitu, yang baru-baru merintis di dunia hitan supaya kita lebih update lagi, lebih pede lagi. Ya tadi dibahas juga tentang perlindungan hukum. Ya harapan saya sih ya kita juga ada perlindungan hukum karena memang kalau trennya sunat itu kan sebenarnya bukan tupoksinya perawat ya kalau kita sebagai profesi perawat gitu. Tapi ya nyatanya di kampung-kampung ya memang yang melakukan itu ya perawat gitu. Nah mungkin si Hiprakti inilah yang nanti akan memfasilitasi ya, syukur-syukur mungkin nanti kayak semacam ada rujukan rujukan nasional gitu kalau vertikal rumah sakit gitu ya. Jadi ya Hipraksi itu bisa memfasilitasi ke arah situ. Kemudian juga ya diklat-diklat, selain diklat yang besar mungkin ada mini diklat yang tadi yang sudah dianggedakan ya sama Bang Jan. Ya mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali terkait dengan dipes yang baru atau teknik-teknik yang baru ya bisa di-share dari para senior semua di sini. Ya harapan saya juga ya memang kita ke depannya mungkin lebih besar lagi Hipraksi Bogor ini punya diklat sendiri gitu untuk Hipraksi Bogor ini, dan bisa mengadakan kayak semacam pelatihan yang memang kita menjadi satu lembaga diklat untuk hitan gitu. Sekarang kan memang pelatihan udah satu satu ini ya, satu organisasi apa, satu tempat gitu di LMS yang Kemenkes itu. Kenapa Hipraksi nggak merambah ke situ juga gitu? Kayaknya sih lebih bagus sih gitu. Ya mungkin selebihnya saya juga masih memantau karena memang setiap acara saya nggak pernah hadir gitu. Kalaupun Zoom juga saya hadirnya ya setempatnya waktu saya gitu karena memang saya menyambi dengan aktivitas kerja rutin sehari-hari. Dan kebetulan di sini juga ada senior saya, Pak Ahmad Jainul ya. Jadi satu satu rumah sakit kita kerja. Ya yang lainnya salam kenal, salam silaturahmi. Mudah-mudahan kita bertemu di sini juga saling sharing, kemudian saling membagi ilmu, dan kedepannya bisa menggolkan untuk tujuan dari Hipraksi ini. Mungkin itu. Terima kasih untuk semuanya para senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah memberikan testimoninya Pak Ahmad Sapei. Ya, ini karena waktu kita 3 menit lagi nih, ya, supaya nanti kita manfaatkan. Silakan saya kasih satu lagi teman-teman yang mau. Tadi kan ada beberapa masukan sudah ditanggapi oleh Pak Ketua ya. Nanti akan kita follow up untuk masuk beberapa masukannya. Izin Ya, Pak Gegen, Pak Gegen siap. 3 menit lagi ya. Nah, Foto dulu, foto dulu. oh foto dulu.
Ya di Foto dulu status ya. on kamera, dibuka dulu mukanya masing-masing. On kamera dulu semua teman-teman. Ntar. Oh, pada belum buka ini. Yudin mana Yudin? Uh, Oke. Maulana, apa Maulana? Bisa dibuka satu, satu, dua, tiga. Oke. ya. Sekali lagi ya. Ya, siap, Bos. Siap, senyumnya. Oke. 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 Ya, Ini Pak Ari baru keluar tuh. siapa? Pak Ari yang punya kafe tuh. Oh, iya, iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya. Silakan mungkin sebelum saya tutup closing statementnya dulu Pak Ketua. Monggo bisa dirangkum malam ini. Ya, pada intinya begini ya. Terima kasih teman-teman sudah mau hadir bergabung di Zoom eh, yang pertama di 2025 ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berlanjut terus. Eh, Pada intinya kalau saya untuk jadi praktisi hitan itu bukan hanya kita butuh duit, yang utama adalah kita harus benar-benar mempersiapkan diri baik dari segi legalitas, segi keilmuan dan segi keterampilan. Jadi eh, untuk jadi praktisi yang profesional itu benar-benar harus kita kuasai dan kita benar-benar mempunyai legal standing. Jadi bukan hanya kita punya keterampilan dan pengetahuan, tapi kita tidak punya hitam di atas putih secara kompetensi. Katanya kita kompetensi tapi tidak punya sertifikat. Nah, itu yang ini makanya teman-teman yang belum ikut pelatihan silakan ikut pelatihan sunat. Device-nya apa aja terserah, yang penting ada sertifikat pelatihan yang kita miliki sehingga benar-benar kita tercatat bahwa adalah seorang praktisi yang profesional. Oke, teman-teman, terima kasih malam ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Dan salam sukses semuanya. Praksi selalu di hati. Oke, Baik. Pak Gegen. Terima kasih Pak Ketua. Ya dengan berakhirnya sambutan closing statement dari Ketua, maka berakhirlah acara malam hari ini. Terima kasih teman-teman supaya tetap jaga kondisi. Nanti informasi selanjutnya akan disampaikan di grup. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak Gegen. wabarakatuh.